Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 30 kelompok 3 subkelompok 2 tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kami akan memaparkan tugas agenda 2 hari keempat tentang upaya membangun budaya berakhlak dengan tutor Ibu Emi Fatimah AKSMM. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3 subkelompok 2. Pertama, Munzar Rialdi. Kedua, Muhammad Rio Sanjaya. Ketiga, Nadila Nuralaika Jasmin. Keempat, Mustafa Montazeri. Yang kelima, Muhammad Rusdi. Selanjutnya, paparan terkait upaya membangun budaya berakhlak di Puskesmas Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Pada berorientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan pasien, langsung melakukan pelayanan kepada pasien yang baru datang, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pasien, dan tidak mempersulit pasien dan mengetahui keinginan masyarakat. Pada gambar di samping merupakan contoh dari berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Core value akuntabel. Akuntabel adalah berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Hal yang dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas khususnya sebagai penyuluh kesehatan dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, selalu menjaga amanah dengan baik. Dan yang terakhir, datang dan pulang kerja tepat waktu sesuai ketentuan. Ada pula hambatannya, yaitu gratifikasi yang diberikan masyarakat karena merasa terbantu. Dan di sini solusinya yaitu menolak dan menjelaskan kalau membantu dan melayani masyarakat merupakan tugas bagi seorang ASN. Kompeten, kapabilitas seorang ASN akan menentukan kompetensinya yang akan berpengaruh langsung pada output institusi. Hal yang dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, menguasai pekerjaan dengan baik, kreatif dan inovatif, membantu rekan seprofesi atau rekan kerja lainnya. Hambatannya, yang pertama adalah keterampilan diri yang masih terbatas. Solusinya, mengikuti kursus atau pelatihan yang dapat mengembangkan diri sendiri untuk memenuhi kompetensi yang ada. Selanjutnya adalah harmonis. ASN yang berakhlak merupakan ASN yang dapat menjaga keharmonisan di lingkungan kerjanya. Lingkungan yang harmonis akan memberikan rasa tenang dan aman bagi ASN yang berdampak bagi produktivitas. Hal yang dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama, menghargai setiap rekan kerja apapun latar belakangnya. Yang kedua, menghormati preferensi dan opini masing-masing individu. Yang ketiga, saling membantu jika ada rekan yang mengalami kesulitan. Hambatannya, adanya personal yang lebih mementingkan pendapat sendiri, komunikasi yang buruk di lingkungan kerja. Solusinya, tetap berpikiran terbuka dan bersikap netral. Values loyal. Loyal dalam konteks ASN adalah ASN yang bangga kepada bangsa dan negara, serta taat pada pemerintah yang sah sejauh pemerintah tersebut bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal yang dapat diwujudkan sebagai bentuk loyalitas seorang ASN adalah mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja, mengikuti upacara bendera baik pada saat hari-hari besar nasional maupun kegiatan harian di instansi, serta menjaga nama baik teman sejawat, rekan kerja, dan pimpinan, serta instansi tempat bekerja. Dalam penerapan Core Values Loyal ini terdapat hambatan-hambatan dalam penerapannya, yaitu adanya beberapa oknum ASN yang masih melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, dari hambatan tersebut, terdapat solusi yang bisa mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan menerapkan sistem poin dan pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan dan ketentuan. Core Values Adaptif. Adaptif adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Ada beberapa hal yang dapat diwujudkan sebagai bentuk adaptif. Yang pertama adalah menciptakan inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat, dan yang kedua adalah melakukan digitalisasi pelayanan publik. Dalam penerapannya tentu ada beberapa hambatan, diantaranya adalah adanya sikap malas untuk mengupgrade kemampuan diri,
merasa nyaman dengan sistem yang ada, serta lingkungan yang tidak mendukung. Namun dari hambatan tersebut juga ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah dilakukannya bimbingan teknis, serta aktif dilakukannya pelatihan kepada ASN untuk setiap teknologi yang akan diimplementasikan. Dalam kolaboratif dengan definisi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang pertama, kerjasama yang baik dengan rekan kerja seprofesi, baik itu dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, berkolaborasi dengan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya agar memberikan pelayanan terintegrasi kepada pasien. Adapun hambatan yang ditemui di lapangan adalah seringkali terjadi kesalahpahaman atau informasi yang tidak seragam, dan ada beberapa pihak yang sulit diajak bekerja sama. Solusi